Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam wa binikmatil hayati wal mamati insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dewan Pembina Pengajian Majelis Duha Nasional petang hari, orang tua kita Tuan Guru Bapak Kiai Haji Baihaqi Sam, Bapak Tuan Guru M Fadil, Bapak Sekretaris Pengurus Sekretaris Majelis Duha Bapak Mas Harno, yang kami muliakan dan kami hormati bapak-bapak pegawai syara Masjid Al Istiqomah, udah pakai al ya, Masjid Istiqomah, Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Duha yang dirahmati oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama dan gelarnya. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini Ahad tanggal 11 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Zulqa'dah 1444 Hijriah, kita semua masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling mahal, Pak. Kita masih bisa beribadah kepada Allah, kita masih bisa saling bersilaturahmi. Dari masjid ke masjid setiap Ahad kita bertemu seperti ini. Ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Kita masih diberikan nikmat sehat jasmani, sehat rohani, kesempatan, kemauan, sehingga nikmat ini bisa menambah amal ibadah kita untuk di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini pengajian kita masih tetap kita ambil dari kitab Mau'izatul Mu'minin. Ini merupakan kitab ikhtisar atau ringkasan dari kitab yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan temanya yang berjudul Fadilatul Afwi wal Ihsani. Fadilatul Afwi wal Ihsani. Fadilah atau keutamaan memaafkan dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memaafkan itu dalam bahasa Arabnya itu berasal dari kata afa ya'fu afwan. Afa ya'fu afwan. Itu kalau untuk Allah diartikan dengan mengampuni. Kalau Allah punya
hak prerogatif dan sifat untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Tapi kalau kata afu itu digunakan untuk manusia, itu diterjemahkan dengan memaafkan. Cerita memaafkan ini bapak-bapak, ibu-ibu, bukan cerita halal bihalal setelah Ramadan, bulan Syawal, bukan. Kebiasaan meminta maaf dan memberikan maaf itu bisa kita lakukan setiap hari, setiap saat. Bukan hanya pas hari raya Idul Fitri. Ya boleh saja. Karena setelah kita hablum minallah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, maka kita bisa juga melaksanakan hablum minan nasnya dengan saling memaafkan antara sesama kita di bulan Syawal itu. Makanya kalau di Indonesia istilahnya dikenal dengan istilah halal bil halal. Saling halal menghalalkan. Kalau dicari dalilnya dalam Al-Quran syariat Islam memang tidak ada ya. Tapi sebenarnya halal bihalal itu sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasul untuk kita saling memberikan maaf dan meminta maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di sini ada definisi daripada al-afu, memaafkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna ma'na al-afwi ay yastahiqqa haqqan fayaskutuhu wa yubra'u anhu min qasasin au gharamatin. Kalau diterjemahkan yang mudah untuk kita pahami, memaafkan itu adalah membebaskan atau melepaskan seseorang dari kisos. Kisos itu artinya balasan karena dia berbuat kesalahan. Atau juga dengan ghoramatin, denda, tuntutan. Jadi dalam ajaran Islam, orang yang memaafkan itu dia membebaskan, menggugurkan, tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi denda, tidak ada lagi kisos yang harus dibayar oleh orang yang sudah dimaafkan itu. Tetapi tradisi kita Pak, baru-baru ini sering kita nonton di TV ya dah, atau mungkin nengok di YouTube. Kalau soal memaafkan sudah saya maafkan, tapi proses hukum biarlah berlanjut. Itu yang sering kita dengar Bapak. Jadi kita bingung juga, ini sudah memaafkan atau belum gitu ya. Kalau soal memaafkan itu sudah saya maafkan, tapi soal proses hukum biarlah berlanjut. Gimana tidak ada nyambungin? Kalau memang proses hukum mau berlanjut, tidak usah dimaafkan gitu ya. Kalau memang kita mau maafkan, lepaskan. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi denda, tidak ada lagi kisos tadi kalau dalam bahasa Islamnya. Tapi itulah kita hidup di muka bumi ini Bapak. Selalu ada yang namanya reward, selalu ada yang namanya punishment, ada hukum, ya, untuk menetapkan sesuatu di atas sesuatu. Al-hukmu huwa isbatu syai' ala syai', ya, menetapkan sesuatu dengan dasar sesuatu. Kalau tanpa adanya hukum, maka hak-hak daripada antar sesama manusianya akan terganggu Bapak. Makanya ada yang dihukum, ada yang namanya dipenjara, ada yang namanya ditahan, ada yang disuruh bayar ganti rugi. Itulah kehidupan dunia. Tapi di atas daripada hukum itu ada akhlak Bapak-bapak. Akhlak yang tertinggi itu adalah meminta maaf dan memaafkan. Itu akhlak yang paling mulia. Orang yang meminta maaf itu adalah orang yang terpuji. Orang yang memaafkan itu adalah orang yang mulia. Orang yang meminta maaf itu adalah orang yang bisa menghilangkan rasa ego di dalam dirinya, mau mengakui bahwasanya dia berbuat salah. Orang yang memaafkan itu lebih tinggi lagi derajatnya.
dia bisa menghapuskan kesalahan orang yang telah berbuat kepadanya. Makanya dalam tausiah atau penjelasan Bapak Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab, dia mengatakan memaafkan itu ada dua macam, Bapak. Yang pertama, memaafkan dalam arti kata menghapus kesalahan dan dosa orang yang berbuat salah kepada kita. Ibarat sebuah tulisan di buku tulis, Pak, itu kalau sudah kita hapus dengan penghapus itu, pensil ya, kita hapus pakai penghapus pensil, atau pena kita hapus pakai tip X, itu tulisannya hilang, tetapi bekasnya masih ada. Ini memaafkan masih kelas yang paling rendah. Dia mau memaafkan tapi aku tidak bisa melupakannya. Itu pula penyakitnya tuh. Bolehlah aku maafkan lah, cuman berat hati aku nak apa melupakan apa yang sudah kau buat dengan aku. Apalagi dalam rumah tangga ada, Bu. Iya, berat. Tulisannya sudah hilang. Tidak ada lagi nampak, tertutup dengan tip X, tertutup dengan dihapus dengan penghapus pensil tadi. Tapi bekasnya, kalau bahasa kita tuh kertas itu sudah sudah berkerut-kerut begitu. Itu masih ada bekasnya. Kalau definisi tadi, justru kalau kita sudah memaafkan, kita lupakan, bahkan ganti rugi pun tidak perlu, denda pun tidak perlu, kisos pun tidak perlu. Kata Pak Quraisy Shihab, memaafkan yang pertama itu seperti itu, ya, sudah dihapus, sudah tidak ada lagi tulisannya, sudah tidak nampak lagi, ya, tapi masih berbekas di dalam hati kita. Itulah kita manusia. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Quraisy Shihab, ada lagi yang memaafkan dalam bentuk membuka lembaran baru, ya. Membuka lembaran baru itu apa? Tulisan yang dicoret itu bukan saja terhapus, memang hilang sama sekali. Idealnya kita memberikan maaf itu adalah dengan membuka lembaran baru. Kalau masih kita ingat, maafnya itu belum sempurna mungkin, ya enggak? Bisa saja diterima, tapi mungkin belum sempurna, ya. Apalagi kita sesama manusia ini saling interaksi, Pak. Tiap saat, tiap waktu ketemu, salah ucap, salah ngomong, salah berbuat. Ketemu dengan orang yang agak sensitif dikit, itu lama hilangnya itu, Pak. Walaupun sudah minta maaf. Ayah saya dulu waktu masih hidup, Pak, di Kemenak, ada datang salah seorang guru, guru agama, yang kebetulan sama-sama satu madrasah di As'ad itu. Udah lama tuh kejadiannya. Ketika dia nemui orang tua gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ya. Begitu melihat muka orang itu, apa yang terbayang? Ini orang tua saya yang cerita. Iko yang jolak aku di Jamban dulu, katanya. Habis kitab aku basah galo, baju aku basah, sarung basah, kopiah basah. Coba bayangkan, Pak. Udah lama itu. Tidak diungkapkan secara lisan, tapi dalam hati, lah yang nyolak aku di Jamban dulu. Kayak mana tuh, Pak? Payah. Jadi kita nak menghilangkan, membuka lembaran baru, kata Pak Quraisy Shihab tuh, masih tersimpan di dalam diri kita, masih tersimpan kenangan-kenangan masa lalu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, mari kita sama-sama berbuat baik. Kenapa Bapak Ibu-ibu? Saat kita meninggal dunia nanti, orang takziah melayat ke tempat kita, jenazah kita, yang ada di otak orang yang takziah itu cuma dua: kebaikan yang pernah kita lakukan atau kejahatan yang pernah kita lakukan. Tidak bisa dipungkiri itu, Pak, fitrah itu, Pak. Kita datang nih orang, Iko yang kemarin tuh masih ingat kita dengan dia, walaupun dia sudah meninggal dunia.
Jadi kata-kata meminta maaf, kata-kata memaafkan itu dua kata yang bisa kita ucapkan, tapi realisasinya berat itu Pak. Berat sekali. Tidak semudah dengan masang spanduk, kami atas nama pribadi dan pemerintahan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Tidak cukup modal itu. Ya. Panjang prosesnya. Meminta maaf memang betul-betul dimaafkan orang itu. Apakah orang itu sudah ikhlas memaafkan kita atau belum? Wallahu alam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, siapa contoh tauladan kita dalam memberikan maaf itu? Contoh tauladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, mohon maaf nih Pak Jurusli, ya. Kalau ibaratnya di masjid Istiqomah itu kejadiannya, mati orang kan, ya. Pernah Rasulullah sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi, ya. Ketika dia sedang asik-asik duduk, datang Arabi. Arabi itu orang Badui. Orang Badui ini samalah mungkin kita nih SAD, suku anak dalam, orang kubu. Tidak punya peradaban, tidak punya akhlak, tidak punya etika, tidak punya ilmu. Datang masuk ke masjid bukannya mendengarkan pengajian Rasulullah. Datang ke masjid bukannya mendengarkan tausiah Rasulullah atau mungkin ibadah berzikir. Tapi pergi ke sudut malah kencing dia. Umar bin Khattab nengok. Nah orang kau tahun kan nampaknya kan ya Rasulullah, izinkan aku mancung leher dia tuh. Kata Rasulullah, jangan Umar, jangan langsung kau pancung, selesaikan kencingnya dulu. Coba jangan, suruh selesaikan dulu kencing. Kita ini bahaya Pak, kencing jangan putus tengah jalan, menimbulkan penyakit. Kalau nak kencing biar habis semuanya, ya. Nah, selesai kencing, langsung pergilah orang Badui ini. Minta maaf tidak, mau kasih tidak, WC umum ngasih 2.000 tidak. Nah itu ya. Kata Rasulullah, ambil air seember, siramkan ke tempat kencing. Kebetulan lantainya itu kalau dalam riwayat itu masih lantai pasir ya gitu ya. Jadi begitu di sana. Itu Rasulullah. Sifat pemaaf Rasulullah sangat luar biasa. Peristiwa 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah, 3 tahun sebelum hijrah ke Yasrib atau ke Madinah, Rasulullah meminta perlindungan mencari keamanan ke negeri Taif. Pergi Rasulullah ke negeri Taif yang dianggapnya penguasa negeri Taif itu adalah orang yang adil. Maka Rasulullah dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah ya, itu berangkat ke negeri Taif. Rupanya di Taif itu sudah dikumpulkan pemuda-pemuda yang nakal, yang degil, itu untuk menyambut Rasulullah dengan batu. Begitu Rasulullah datang, dilemparilah Rasulullah itu dengan pemuda-pemuda, bujang-bujang tanggung di Taif itu. Lari Rasulullah terpontang-panting, kakinya sampai luka. Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah itu juga mengalami luka kepala. Akhirnya lari, berlindung, berteduhlah di bawah batang kurma. Ketika Rasulullah SAW itu duduk di batang kurma itu sambil mengobati luka, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku perbuat kepada penduduk negeri Taif? Kalau perlu aku gabungkan 2 gunung yang ada di negeri Taif itu, akan kuhancurkan negeri Taif itu." Bangsa Muhammad zaman gini itu Pak, laju kelah ya. Langsungkanlah, hancurkanlah. Tengok aku luka nih. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Malah dia mengatakan, jangan Jibril. Bapaknya tidak mau beriman hari ini, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan mungkin dia akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun sampai mati bapaknya tidak beriman, mungkin anaknya yang akan beriman. Kalau anaknya tidak beriman, mungkin cucunya yang akan beriman. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan didoakan sama Rasulullah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada umatku, kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui.
Bayangkan Pak. Jadi contoh teladan orang yang pemaaf itu adalah Rasulullah. Banyak sekali kisah-kisah. Ya, pernah dia lagi istirahat di apa namanya? Di bawah batang pohon datang seorang kafir ya yang bernama Dutsur itu ngambil pedang itu dipasangkannya ke leher Rasulullah. Muhammad, siapa yang bisa menolong kau hari ini? Dutsur itu kepinginnya yang bisa menolong engkau. Jangan kalau engkau tidak membunuh, maka aku tidak mati. Kalau kau bebaskan, aku selamat kira-kira. Tapi Rasulullah mengatakan Allah. Dengan keyakinan Allah. Jadi itu ada juga tuh Pak pendapat-pendapat zaman dulu tuh mengatakan bahwasanya itu tafsiran apa lah ya, mengatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah, itu semacam apa nama sekarang ditafsirkan dengan versi tenaga dalam ya. Ketika Allah, Dutsur tadi langsung jatuh terguling, diambil pedangnya sama Rasulullah. Siapa yang bisa menyelamatkan engkau hari ini? Katanya yang bisa menyelamatkannya hanya engkau ya Rasulullah. Engkau aku maafkan. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita perlu melatih memaafkan, memberi maaf itu perlu kita latih setiap hari. Setiap hari. Saya kalau masih di pesantren dulu Pak, maklum lah masih santri, masih budak-budak, pernah mengalami keresahan hati yang luar biasa. Keresahan hati itu lama-lama saya pikir di mana letak resahnya hati ini. Setelah saya pikir-pikir rupanya banyak musuh. Banyak yang tidak ada berteguran dengan kita. Pergi ke sana ketemu dia ngelak, pergi ke sana lagi. Ketemu pula dengan pergi lagi sana. Sempit dunia ini. Akhirnya satu persatu saya temui kawan-kawan itu. Aku hari ini aku minta maaf dengan kau. Ya, atas segala kesalahan selama ini aku minta dimaafkan. Ayolah aku maafkan sama-sama lah. Apa perluan? Pergi lagi minta maaf lagi dengan itu, minta maaf lagi dengan si A, si B. Ternyata Bapak Ibu-ibu, dengan kita meminta maaf, kita gentleman, kita mengakui kesalahan kita, ada kedamaian yang kita dapatkan. Dunia itu jadi lapang, tidak sempit lagi. Ya. Keberanian kita mengakui kesalahan terhadap apa yang sudah kita perbuat itu adalah merupakan hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kan engkau tidak ada minta maaf, aku tidak juga. Ya, kadang-kadang seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, almarhum orang tua saya masih hidup. Itu kadang-kadang maklum lah Pak. Dalam apa namanya hubungan di rumah, di sekolah, kadang-kadang kita cakap tuh basing, ya kan? Atau tersinggung orang tua tuh. Nah, kalau sudah tersinggung orang tua tuh balik ke rumah tuh. Masuk ke kamar kunci pintu tuh. Ya. Kalau tidak ada cepat kita minta maaf tuh panjang ceritanya tuh kakek tuh. Kang, assalamualaikum, ketok pintu kamarnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, jawablah, cuman agak apa namanya? Agak dingin ya. Assalamualaikum. Salam. Nampak dia turun dari tempat tidur tuh buka pintu. Ngapo katanya? Saya bahasanya datuk ya untuk anak-anak saya. Tuh tadi aku salah cakap, aku minta maaf. Mungkin apa namanya datuk tersinggung, datuk aku minta maaf. Ambil tangannya cium. Sudahlah kata dia. Sudah kalau dia ngomong sudah tuh aman lah tuh Pak. Tidak ada panjang lagi cerita. Jadi meminta maaf itu adalah merupakan sifat gentleman kita mengakui kesalahan yang kita buat. Walaupun di dalam Islam tidak ada perintah untuk meminta maaf, yang banyak adalah untuk memberikan maaf. Tidak ada salah bagi kita ini untuk meminta maaf. Ya kan? Kadang-kadang kan kita ego kita tinggi. Ayah saya pun juga begitu. Dia tidak ada malu untuk meminta maaf kepada anaknya. Pernah saya memberikan amanat dalam upacara bendera. Saya bilang anak-anak sekalian, kalian santriwan santriwati yang madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kita dapat dana BOS, bantuan operasional sekolah. Maka dengan dana BOS itu pihak sekolah kalau memang cukup, pihak sekolah tidak boleh lagi memungut biaya kepada kalian. Atas nama madrasah aliyah, atas nama madrasah sanawiyah tidak perlu lagi minta maaf.
Maksud saya kalau dia di madrasah aliyah tidak perlu lagi karena ada bos. Tapi kalau di pesantren ada kebutuhan ya boleh pihak sekolah untuk meminta SPP, untuk biaya kitab dan begitu selesai upacara tuh marah orang tua tuh. Kau bahasa yang kendak, ngomong tidak perlu lagi ditarik biaya. Dan di mana dapat duit sekolah gitu kok, pondok gitu kok. Kalau dari budak tuh. Oke, kalau model itu kosong kas gitu nih, marah beliau tuh. Jadi saya bilang itu bukan berarti kita membebaskan SPP pondok tetap, cuman karena kita sudah dibantu oleh biaya bos, maka untuk yang formalnya tidak bisa lagi gitu. Masih orang tua tuh ya beda versi nah. Akhirnya saya ngalah lah, saya baliklah turun ke rumah, turun ke bawah ke rumah. Ada berapa lama tuh datang orang tua tuh. Din, kata manggil, itu dia bilang, sudahlah tadi itu yang masalah tadi. Aku kok tidak paham amat cerita masalah bos tuh, kata dia kan. Kalau memang apa yang kau cakap itu benar, aku salah, aku minta maaf, kata dia. Bayangkan Pak, aduh saling memaafkan antara anak dengan orang tua dengan anak, luar biasa tuh Pak. Ini adalah merupakan bentuk sikap terpuji dan mulia yang perlu kita tanamkan dalam keluarga kita. Jangan sampai anak kita salah minta maaf pun tidak mau dia. Nah, ini untuk meminta maaf ini adalah merupakan perbuatan yang terpuji, dan memberikan maaf itu adalah merupakan perbuatan yang mulia. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Khuzil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Tidak ada berdendaman. Kita kalau dalam syariat kita Pak, dalam ajaran Islam itu tidak boleh lebih dari 3 hari tidak berteguran. Tidak boleh. Dalam 3 hari masih tidak ada berteguran. Siapa yang salah, siapa yang tidak salah, terserahlah di situ. Yang penting siapa yang duluan minta maaf itu yang lebih baik. Khuzil afwa, jadilah orang yang pemberi maaf, orang yang suka memaafkan. Wa'mur bil 'urfi, perintah orang-orang untuk berbuat kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan menjauhilah atau jauhlah dari orang-orang yang jahil. Bapak ibu-ibu ini 3 nih kandungannya. Pertama, kita diminta untuk menjadi orang pemaaf. Yang kedua, untuk menjadi orang-orang yang memerintah orang berbuat baik, dan untuk menghindari orang-orang yang jahil. Orang jahil ini Pak, kalau terjemahan kita orang yang bodoh. Tapi bodohnya ini kadang-kadang bukan bodoh yang asli Pak. Ciri-ciri orang jahil tuh disuruh ngajar tidak telap, diajar dan enggak. Itu orang jahil tuh Pak. Penyakit orang jahil tuh. Saya pernah mengunjungi salah satu kabupaten, tidak usah saya sebutkan nama kabupatennya. Kebetulan waktu itu kami melaksanakan sholat Jumat. Habis sholat Jumat itu rupanya ada yang meninggal. Jadi jenazah itu sudah dibawa ke masjid. Tegaklah semacam kepala desa. Bapak-bapak, setelah sholat Jumat ini mohon jangan dulu balik. Kita akan melaksanakan sholat jenazah almarhum si Anu. Yalah, habis sholat Jumat kan. Habis sholat Jumat tegak Pak Imam pakai syaratnya Pak Jirusli. Bapak-bapak, karena sholat jenazah kok jarang kita melaksanakannya, kata dia kan. Maka ada baiknya saya jelaskan tata cara kaifiat tentang sholat jenazah nih. Kata yang pakai syarat. Kata jemaah belakang mungkin lapar kan, habis sholat Jumat kan. Tidak perlu lagi lah. Orang lah tahu galo lah sholat jenazah kok katanya. Nggak, kata Pak pakai syarat. Saya takut mungkin ada yang lupa atau yang tidak tahu. Mau tidak tahu keluar katanya. Jangan di masjid nih katanya. Lah saya yang dengarkan percakapan gitu, mungkin inilah yang disebut dengan orang jahil gitu ya. Disuruh ngajar ndak tukang, ndak bisa, diajari ada ndak.
Itu wa'rid anil jahilin, maka berpalinglah, menjauhlah dari orang-orang yang jahil. Kemudian dikatakan oleh firman Allah juga yang lain, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan jika kamu memaafkan itu lebih dekat daripada takwa. Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang pertama adil. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat al-muqsit. Muqsit itu adil juga, tapi di atas adil yang pertama tadi. Di mana letak bedanya? Kalau manusia punya sifat al-adlu, adil, dia menetapkan suatu keputusan itu, bisa jadi keputusan yang dibuat oleh manusia itu akan menyebabkan orang yang diadili itu ada yang tidak puas. Makanya kata orang-orang itu, kalau kita ke meja hijau, ke pengadilan nih dah, itu kata orang pepatah yang lama itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Masih ada rasa kita tuh belum bisa menerima kepuasan atas keputusan yang dibuat. Akan tetapi kalau sifat al-muqsit Allah itu orang yang diberikan keputusan oleh Allah itu tidak bisa lagi nak protes. Dia nerimo dengan legowo, dengan lapang dada. Ini ada diceritakan bahwa dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya nanti akan ada dua orang yang saling zolim menzolimi, ya. Ada yang mazlum, ada az-zolim. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ketika di akhirat nanti itu tidak berlaku lagi dinar, tidak berlaku lagi dirham, tidak berlaku lagi rupiah, tidak bisa lagi ganti rugi. Maka pada saat itu Allah berfirman kepada si A, wahai si A, kamu yang dizolimi oleh si B, apa yang kamu ingin minta keadilan pada hari ini? Kata si A, ya Allah, hari ini aku minta seluruh kebaikan yang dilakukan oleh si B transfer ke aku. Seluruh amal ibadah yang dia lakukan selama dunia ini sebagai ganti ruginya kasih ke aku, kata si A. Dicek, tolong cek malaikat berapa kebaikan yang dimiliki si B ini. Sekali dicek defisit. Banyaklah dosanya daripada amal solehnya. Tidak bisa nak diambil amal kebaikan. Dosanya banyak, pahalanya dikit. Nah, kayak mana nih si A? Ya Allah, kalau begitu seluruh dosa yang aku perbuat, yang ada dalam diriku sewaktu di dunia ini, transfer ke dia. Nah, itu lagi Pak, kisah di akhirat itu tidak ada lagi ya cerita-cerita mana yang kemarin tuh beli gula sekilo kurangnya sematonya ini aku tidak laku lagi. Ya, tidak laku lagi. Yang laku tuh pahala dia kita ambil atau dosa kita serahkan kepada dia. Kata Allah, tengoklah dewek itu, dosanya lah sebanyak itu, nak kau tambah lagi. Betapa nanggung si B ini, orang yang telah berbuat zalim ini. Maka kata Allah, wahai si A, coba kau pandang ke atas. Akhirnya si A tadi memandang ke atas. Pada saat itu si A melihat ada istana yang luar biasa indahnya. Kata si A, ya Allah, itu istana untuk siapa? Kata Allah, itu istana aku berikan kepadamu kalau engkau mau memaafkan. Kata si A, sudahlah ya Allah, aku maafkan, aku ikhlas, aku ridhoi semua yang sudah dilakukan oleh si B, asal aku dapat istana itu. Nah, itu makanya Allah memiliki sifat muqsit. Antara yang diadili itu tidak ada lagi protes, tidak ada lagi rasa kayak mana gitu ya, masih saya itulah dulu di Simpang Pete itu ada tanah itu kebetulan diserobot sama orang. Ketika diserobot sama orang, dimediasi untuk damainya bagaimana? Bagi dua. Kalau ibaratnya 4 hektar, 2 hektar untuk dia, 2 hektar untuk kita.
Saya bilang dengan ketua pengadilan negeri itu, Pak, saya bilang, kalau orang tua saya bilang, Saifuddin, kita punya tanah di Simpang Pete itu, kau urus itu, maka hari ini juga 2 hektar itu saya kasih ke dia. Itu sifat maaf kita belum sampai, Pak, ya. Tetapi Bapak, tanah itu sudah diurus sama orang tua saya, Pak Ketua, saya bilang, sejak tahun 81. Balik dari kantor, orang tuh bawa emak saya, bawa orang-orang di Kemenang itu, beberapa orang bantu nebas, bahkan sampai ketemu ular besar melingkar lari terbirit-birit orang tua tuh. Sampai kami pindah ke pesantren, itu kami ajak santri-santri, orang tua itu nugal ya, bibit karet itu ditugal, dak telap jalan mendaki itu pakai tongkat, 1 kali tanam gagal, 2 kali tanam itu. Di mana hati nurani saya akan saya serahkan tanah itu, biar saya kalah tapi proses hukum tetap berjalan. Nah itu yang tadi itu belum juga sampai ke taraf maaf itu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan ke kita. Cuman kos biaya menang itu lah sama dengan beli tanah 4 hektar. Itu kata orang tuh, menang jadi arang, kalah jadi ya udah ada lagi gitu ya. Nah, jadi pikir-pikir lah gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa manfaat kita kalau kita memberikan maaf kepada seseorang itu? Ternyata ada beberapa manfaat, Bapak. Paling tidak 4 ya. Yang pertama, dengan memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah atau menzolimi kita, itu akan membuat ada kedamaian di dalam hati kita, Pak. Bapak cek lah itu, Bapak coba lah itu, ya. Kalau kita maaf, ya sudahlah, aku maafkan lah, jangan diingat-ingat lagi, sudah. Memang betul-betul ucapan dari mulut kita itu adalah maaf yang ikhlas, itu akan memberikan kedamaian, Bapak. Tidak ada lagi di dalam diri kita itu rasa resah, gelisah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita tuh akan membuang rasa amarah, ya. Rasa marah yang di dalam diri kita itu akan bisa membuat hilang juga kebahagiaan. Sekarang nih, Pak, kajian ilmu kesehatan tuh lah tinggi, Pak. Bahwasanya penyakit medis yang kita alami itu bukan hanya sekedar ya mungkin makanan, minuman atau mungkin obat-obatan yang kita konsumsi, tapi ternyata ada hal-hal yang sifatnya psikologis, rasa marah, rasa dendam, rasa benci, ya. Ada tuh nasihat dia, aku gini, pokok gini, sudahlah, jangan lagi diperturut. Orang itu yang berbuat salah kepada kita yang tidak ada betiduan semalaman, kita yang sakit hati dengan dia, kita yang dendam dengan dia, naik tensi kita, kalau ada stroke mati kita, dia tinggal tepuk tangan, weh. Kenapa? Karena kita sendiri yang tidak bisa mengontrol rasa marah yang kita dapati. Kemudian yang ketiga, dengan memberikan maaf itu dapat memberikan atau dapat menghubungkan hubungan yang sudah rusak tadi, dapat menjalin hubungan kita yang sudah rusak. Kadang-kadang kita, Pak, kalau benci dengan seorang kan tidak cukup kita yang benci, kita ajak orang lain sekampung untuk benci dia juga. Dia tuh jangan tuh, musuh tuh, tidak bisa tuh. Orang lain ikut kita pengaruhi untuk ikut membenci, merusak hubungan, ya. Kemudian yang keempat, dengan memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat zalim dan orang juga yang membuat salah kepada kita, itu akan menyembuhkan luka yang ada dalam diri kita. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah riwayat, wa ruwiya an ibni Mas'udin syaraqat lahu darahima faja'alu yad'una ala man akhazaha. Jadi diriwayatkan ada seorang yang bernama Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul, ya. Dirhamnya, uangnya itu dipaling.
dicuri sama seseorang. Ketika uang itu dicuri, ya, faja'alu yad'una ala man akhadha, maka orang-orang, Ibnu Mas'udnya tidak, tapi orang-orang yang mendapat kabar, Ibnu Mas'ud, uang kau dipaling ya, uang kau hilang ya, iya. Maka orang-orang itu yang malah mendakwakan, mencari siapa yang terdakwa yang mencuri uang Ibnu Mas'ud itu. Ibnu Mas'udnya tidak. Faqala lahum, maka Ibnu Mas'ud berkata, Allahumma in kana hamalathu alaya ahziha hajatun fabarik lahu. Ibnu Mas'ud malah berkata, kawan-kawan sudahlah katanya. Ya Allah, dengar, ya Allah, kalau dirham, duit yang dipaling sama orang itu adalah merupakan hajat kebutuhan dia yang butuh, ya, fabarik lahu, maka berikan keberkahan kepada uang yang sudah diambilnya. Wa in kana hamalahu jara'atun ala dzanbi faja'alhu akhiru dzunubihi. Tapi kalau uang yang diambilnya itu malah menjadi penyebab dosa bagi orang itu, maka jadikanlah itu sebagai dosanya yang paling terakhir. Jangan diulangi lagi untuk mencuri. Kita kan kadang-kadang beda Pak ya. Kalau kehilangan barang itu cari orang pintar ya tak. Bacakan Yasin, kalau perlu kembung lah perutnya, ya. Segala macam aduh masuk ke dalam perutnya, mati dia segala macam gitu kan. Cuman berat memang maafkan itu Pak. Ini ilmu yang kita dapat, cuman untuk mempraktekannya berat gitu kan. Begoreng tanah itu dah. Tanah digoreng di atas apa namanya kuali supaya terbakar bolak perut isi perutnya segala macam ya. Itu kita sangat manusiawi sekali karena taraf memaafkan kita itu kadang-kadang masih rendah. Makanya dari sekarang dikit demi sedikit mari kita coba kita praktekkan yang dua ini. Kalau bisa kita meminta maaf, kalau tidak bisa kita memaaf maka kita memberikan maaf. Bapak, ibu-ibu, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada kekurangannya, kesalahannya, saya mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.